Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih. Karunia iman. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku yang meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh, yang pertama kita roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia yang pertama. Dan yang kedua, roh memberikan karunia-karunia berkata dengan pengetahuan. Karunia yang kedua dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, roh memberikan karunia iman. Karunia iman adalah yang ketiga, dan yang berikutnya diberikan karunia untuk menyembuhkan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Karunia yang kelima. Karunia keenam, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan. Yang ketujuh adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan yang kedelapan, roh memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Ayat 11 berkata, tetapi semuanya itu dikerjakan roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Komunitas IPM yang terkasih, masing-masing tubuh Kristus pasti memiliki karunia roh ini. Minimal satu karunia, dan ada yang memiliki beberapa karunia. Hanya masalahnya apakah karunia itu kita gunakan sehingga dapat semakin berkembang, atau kita kubur di dalam tanah alias kita tidak gunakan. Contoh cara menggunakan karunia itu adalah apabila ada teman kita atau saudara atau tetangga kita yang sedang bersedih atau punya masalah karena menghadapi suatu masalah, kita datangi dengan memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, atau kita menghibur. Tetapi karena kuasa roh, kata-kata yang kita berikan yang asalnya dari firman Tuhan membuat orang tersebut dikuatkan dan bangkit imannya kembali. Itu namanya karunia berkata-kata dengan hikmat. Roh Kudus yang melakukan pekerjaannya sehingga orang itu dikuatkan kembali karena kita menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apabila kita berdoa dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan akan sesuatu, dan ternyata memang itu benar terjadi terhadap orang itu, ada marifat, ada penglihatan, ada pengetahuan yang disampaikan kepada Anda dan Anda sampaikan kepada orang itu, Anda sedang menikmati karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Anda sampaikan dan orang itu akan diberkati. Orang itu juga akan mengalami pertobatan. Yang berikutnya adalah karunia iman. Kita adalah orang percaya, pasti bisa berdoa. Berdoalah dengan iman. Kalau kita latih iman kita, makin hari iman kita akan makin kuat, dan karunia iman itu akan bertambah, akan bangkit karunia itu. Dan bangkitnya karunia ini akan membuat kita semakin mengerti cara bekerjanya iman. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengusahakan karunia yang lebih utama. Dan dari ketiga karunia yang awal ini, kita akan, apabila kita setia, kita akan meningkat dan kita akan mendapatkan karunia yang lebih utama lagi. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah
untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi ada kata aktif, berusahalah. Yang namanya usaha tidak selalu langsung berhasil, tetapi firman Tuhan menekankan kata aktif usaha. Jadi dengan kata lain, kita harus aktif atau mengaktifkan usaha kita. Untuk usaha untuk apa? Usaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Firman Tuhan mengajarkan demikian. Memang manifestasi karunia itu berbeda-beda, tetapi firman Tuhan berkata dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi yang paling sederhana orang beriman dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan iman. Praktekkan ketiga hal ini dan kita akan mendapatkan karunia yang lebih utama. Ada yang karunia berikutnya itu kita akan dapatkan, tetapi awalnya, dasarnya kita mempraktekkan yang 3 awal itu, dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada 6 yang lebih utama berikutnya. Komunitas IPM yang terkasih, saya menyaksikan banyak orang pergi ke Holy Land. Tidak semuanya orang kaya atau punya uang, tetapi saya sudah menyaksikan mereka yang punya iman yang teguh. Mereka lah yang mendapatkannya. Orang kaya belum tentu bisa pergi ke Holy Land. Saya terkagum-kagum menyaksikan pemandangan ini. Yang mereka lakukan adalah bertindak dengan iman dan mereka menyingkirkan keraguan mereka. Akhirnya mereka berangkat. Kalau hanya iman saja tanpa tindakan, itu mati. Misalnya seorang dokter berkata pada pengemis yang sedang sekarat kelaparan di rumah sakit, "Pak, apakah Bapak percaya kalau Bapak makan nasi ini Bapak akan tetap hidup?" Sang pengemis berkata, "Ya, saya percaya karena Pak dokter yang mengatakannya." Tetapi pengemis itu tidak bertindak untuk memakan nasi itu. Dia berkata, "Saya percaya." Walaupun perkataan itu dikatakan ribuan kali, tapi tanpa tindakan memakannya, si pengemis itu akan tetap mati. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03